kita merenung sejenak tentang yang tersurat di dalam Alkitab. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kurang lebih artinya seperti semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Banyak orang yang mengerti, memahami dan mengetahui ayat tersebut, bahwasanya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah pula. Namun hanya sedikit, bahkan sangat sedikit sekali yang mau kembali kepada Allah. Sebagian besar atau kebanyakannya ingin kembali ke surga, bukan kepada Allah. Bahkan rela mengorbankan harta bendanya untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain, demi untuk mendapatkan surga. Bahkan konyolnya, sampai-sampai demi surga mau melakukan bom bunuh diri, rela mati, ngebom hotel, ngebom masjid, ngebom gereja, dan lain-lain. Inti pokoknya, apapun rela mati demi surga, yang di dalamnya ada bidadari, sungai madu, kolam suju, kolam susu, dan keindahan-keindahan lain, ketimbang kembali ke asalnya, yaitu Allah, Sang Pencipta dan Pemilik semua dan segalanya. Padahal mengerti, memahami, dan mengetahui ayatnya yang tersurat di dalam Alkitab bahwa yang namanya arwah atau ruh itu tidak berjenis kelamin dan tidak memiliki syahwat. Lalu untuk apa bidadari? Untuk apa kolam susu? Untuk apa sungai madu? Untuk apa keindahan? Lawang arwah kita, ruh kita itu nantinya setelah berpisah dengan wujud raga kita ini tidak berjenis kelamin dan tidak bersahwat. Nah, karena inilah setan menjadi ada. Karena matinya tidak kembali ke Allah, maka mereka jadi arwah atau sukma yang gentayangan kian kemari, yang menempati pohon-pohon, jembatan-jembatan, rumah-rumah kosong, kuburan, dan lain-lain. Karena tidak berjasad dan tidak kasat mata, sebab berupa arwah atau sukma, namun mereka bisa menampakkan auranya kepada manusia yang masih berjasad. Disebutlah mereka sebagai setan, padahal itu adalah saudara atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri, tapi kita tega menamainya sebagai setan. Dia memperlihatkan wujud halusnya kepada kita itu bukan untuk menakuti kita, sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk memohon bantuan kepada kita agar dia bisa mencapai kesempurnaan di dalam kematiannya. Karena dia sudah tidak berjasad atau bertubuh, maka dia terputus dari segala bentuk pelajaran yang mengarah kembali ke hadiratullah. Sebab itu mereka terkadang menampakkan diri kepada kita karena saking tersiksanya di alam arwah atau sukma itu, karena di sana tidak ada keindahan, yang ada hanya kehampaan yang tidak pasti. Lah kalau ada orang yang kemasukan atau sakit fisik karena diganggu oleh bangsa jin itu, Pak Web, bagaimana? Jin itu bukan setan. Setan itu bukan jin. Setan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau jin itu hampir sama seperti kita manusia, hanya saja hidup di alam jin, bukan di alamnya manusia. Di dalam Alkitab tersurat sebuah ayat, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi dunia ini ada dua keadaan. Satu, keadaan tidak kasat mata, yaitu dunianya bangsa jin. Yang kedua, keadaan yang kasat mata, yaitu dunianya kita bangsa manusia.
Jadi kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk lain, yaitu bangsa jin, makhluk yang tidak kasat mata. Bangsa manusia dan jin tiada berbeda, artinya sama saja. Kalau harus dibedakan, letak bedanya, kalau manusia diberi kekurangan buta kasat mata sehingga tidak bisa melihat bangsa jin, sedangkan bangsa jin diberi kekurangan tuli telinga sehingga tidak bisa mendengarkan pembicaraan kita bangsa manusia. Selain itu semuanya sama. Artinya jika di dunia kita ada rumah, mobil, motor, sekolahan, pesantren, tempat-tempat ibadah, pasar dan lain-lain, di dunia jin pun sama. Kembali ke pertanyaan. Lah kalau ada orang yang kemasukan jin atau sakit fisik karena diganggu oleh bangsa jin itu, Pak Web bagaimana? Jawabannya, lah sudah ngerti jin itu ada, sudah paham kalau kita itu hidup berdampingan dengan dunia lain, percaya adanya jin karena ada ayatnya yang tersurat di Alkitab. Kenapa tidak saling hormat menghormati? Mengapa meludah di sembarang tempat, buang air di sembarang tempat, buang hajat di sembarang tempat, berjalan sembarangan, pakai merusak kelestarian alam lagi? Suatu misal hal itu terjadi pada diri kita di dunia nyata ini. Sebagai contoh seperti ini. Kita sedang nongkrong santai bareng teman-teman sambil ngopi. Kemudian tiba-tiba datang seseorang tanpa basa-basi, lalu kencing di tengah-tengah tempat di mana kita sedang nongkrong sambil ngopi bareng teman-teman kita. Coba, apa yang akan kita lakukan? Semisal lagi pot tempat tanaman hias kita, atau tiang rumah kita, atau kursi kita, atau dapur kita, atau kamar tempat tidur kita tiba-tiba dirusak oleh seseorang tanpa ada perkara sebab apapun, apa yang akan kita perbuat? Sebab karena itulah bangsa jin mengganggu bangsa manusia. Karena manusia yang diberi titel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, hampir bahkan sama sekali tidak sopan, tidak beretika pada bangsa jin yang dunianya berdampingan dengan bangsa manusia. Ngerti maksudnya berdampingan? Paham nggak maksudnya berdampingan? Berdampingan itu dekat banget, bro. Seperti dua insan yang sedang duduk di kursi pelaminan itu loh. Lalu, apakah bangsa jin itu harus disempurnakan, Pak Web? Loh. Yang sering kita sebut setan itu loh yang disempurnakan, bukan jin. Jin punya dunia sendiri, punya kehidupan sendiri, dan punya hukum sendiri. Karena yang kita sebut setan itu sudah tidak punya jasad lagi, sehingganya dia terputus dari amal dan ibadah dalam bentuk apapun. Jadi tidak bisa belajar apapun lagi di alamnya, tidak bisa lagi mencari kesempurnaan seperti ketika masih berjasad dan tinggal di dunia. Itu yang kita bantu kesempurnaan, bukan bangsa jin. Jangan dikira di dunia jin itu tidak ada pondok pesantren, sekolahan, dan tempat-tempat pendidikan lainnya. Kan tadi sudah saya katakan, kehidupannya sama seperti kita. Apa yang ada di dunia kita, di dunia jin pun juga ada. Malah lebih canggih yang ada di dunia jin daripada yang ada di dunia manusia. Manusia menjalankan motor, mobil, kapal menggunakan BBM. Bangsa jin non BBM, lebih canggih. Lebih canggih mana coba? Hanya saja yang menjarai
dunia jin dan dunia manusia adalah buta untuk manusia dan tuli untuk bangsa jin. Itu saja. Kembali ke soal saran saya tadi. Jadi setelah menyaksikan ketersiksaan sebagai setan, tergugahlah untuk membantu proses kematiannya yang tidak sempurna itu, agar supaya tidak menjadi setan lagi. Caranya Pak Web? Caranya, lakukan patrap semedi mijil sampurno, mulai dari palungguh pambuko 3 kali, kunci 7 kali, paweling 3 kali, lalu mijil sampurno. Pada kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil saka raganingsun, dimijil sampurno diganti menjadi sukma atau arwah. Contoh misal, yang disebut setan itu yang disebut setan yang menempati pohon beringin, maka mijil sampurnonya seperti ini. Asmo sejatinya disebut jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso nyampurnakake arwah yang tinggal di pohon beringin ini. Reksanan murih kelaksanan sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Dan bla 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 sampai bacaan mijilnya selesai. Kemudian tetap dalam sikon patrap mijil kita bersamadi. Gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses mbekso dengan penghayatan yang sadar. Proses mbekso yang sedang terjadi akan menyebarkan hawa murni, menyebarkan aura suci yang akan menembus dunia arwah hingga sampai ke arwah yang dimaksud. Terus hayati hingga proses mbekso palungguh sendiri. Kalau mbekso sudah palungguh sendiri, artinya kita sudah berhasil membungkus arwah tersebut dengan kemurnian laku kita dan kesucian asal usul kita. Tangan yang patrap palungguh ini jangan dilungguhkan dulu. Langsung tarik dan robah menjadi patrap singkir. Lalu baca singkir 3 kali untuk mengantarkan arwah tersebut kembali kepada asal usulnya, yaitu Allah. Selesai baca singkir 3 kali, lalu keluarkan ibu jari dari mulut, kemudian hentakkan kaki kanan ke tanah hingga 3 kali sambil menahan napas. Lalu meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Lalu usapkan kedua ibu jari kita ke pohon beringin tempat tinggal arwah itu sekali, sembari bersabda sempurna. Kemudian lakukan palungguh panutup 3 kali untuk mengakhiri prosesnya, dan selesai. Kalau arwah atau sukma setan yang gentayangan bisa dibantu kesempurnaannya, berarti leluhur kita seperti Mbah Buyut, kakek, atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang mungkin belum sempurna, bisa dibantu kesempurnaannya. Iya nggak Pak Web? Bisa nggak Pak Web? Sangat bisa. Iya, sangat bisa. Dan memang untuk itu salah satu langkah dari laku murni menuju sucinya kita. Caranya apa sama seperti menyempurnakan arwah atau sukma tadi Pak? Tidak.
caranya tidak sama. Sukma atau arwah gentayangan kan statusnya tidak jelas. Kalau untuk silsilah itu ada sistemnya. Kalau untuk silsilah itu ada sistem otomatis. Artinya jika laku murni menuju sucinya kita sempurna, maka sempurna pula semua dan seluruh leluhur kita hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, tanpa melakukan proses penyempurnaan seperti yang saya kabarkan tadi. Namun jika kurang puas dengan sistem otomatis tersebut, maksudnya masih ada kekhawatiran, masih ada keraguan tentang sudah atau belum sempurnanya leluhur kita, maka boleh dan bisa dilakukan patrap penyempurnaan bagi leluhur kita. Caranya tidak sama dengan caranya menyempurnakan arwah atau sukma orang lain yang bukan silsilah kita. Kalau silsilah kita itu kan jelas statusnya, jelas sejarahnya, dan ada kuburannya, jadi ada ritualnya. Seperti apa? Begini, sediakan kembang atau bunga setaman, minimal 7 jenis bunga atau kembang, sebagai filosofi lapisan lahir batinnya manusia hidup. Lalu letakkan bunga atau kembang tersebut ke sebuah wadah, seperti teko misalnya, atau ceret atau kendi. Lalu beri air putih murni, maksudnya belum direbus, langsung ambil dari sumur atau sungai, hingga separuh wadah. Misalnya wadahnya kendi, berarti airnya setengah kendi. Kalau wadahnya teko atau ceret, berarti airnya setengah teko atau setengah ceret. Sebagai filosofi kehidupan seorang manusia yang belum mencapai kesempurnaan hidup. Lalu beri minyak wangi non-alkohol sebanyak 7 gram atau 1 botol ukuran minyak wangi non-alkohol. Lalu lakukan patrap mijil sampurno dari awal hingga akhir. Sedangkan 1 kendi atau 1 teko atau 1 ceret rendaman bunga atau kembang setaman tadi kita letakkan tepat di depan kita bersamadi. Kemudian kita patrap. Pertama palungguh pembuka 3 kali. Kemudian kunci 7 kali. Lalu paweling 3 kali. Dan yang keempat, mijil sampurno 1 kali. Pada kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil sokora ganingsun, di mijil sampurno diganti menjadi nama buyut atau kakek atau orang tua kita. Semisal buyut kita bernama Badawi Sejahtera, maka kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil sokora ganingsun diganti menjadi Badawi Sejahtera. Contoh, asma sejatinya disebut jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karso. Arso nyampurnakake sukmane Mbah Buyut Badawi Sejahtera. Raksanan murih kelaksanan sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Bla 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 bla. Lanjutkan bacaan mijil sampurnanya hingga selesai. Kemudian tetap dalam sikon patrap mijil kita bersamadi. Gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses bekso dengan penghayatan yang sadar. Proses bekso yang terjadi saat bersamadi akan mengeluarkan aura atau hawa murni yang berkekuatan suci yang akan menembus seluruh dimensi alam gaib hingga sampai ke tempat di mana Mbah Buyut kita berada. Terus rasakan dengan penghayatan hingga proses bekso berakhir palungguh sendiri. Kalau bekso sudah palungguh sendiri, artinya kita sudah berhasil menembus tempat di mana sukma atau arwah leluhur kita berada. Tangan yang patrap palungguh
sendiri ini jangan dilungguhkan dulu. Langsung tarik dan robah menjadi patrap singkir. Lalu baca singkir 3 kali untuk mengantarkan arwah atau sukma tersebut kembali kepada asal usulnya, yaitu Dat Maha Suci. Selesai baca singkir 3 kali, lalu keluarkan ibu jari dari mulut. Kemudian hentakkan kaki kanan ke tanah hingga 3 kali sambil menahan napas. Kemudian meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Lalu cuci kedua ibu jari kita ke dalam rendaman bunga setaman yang sudah tersedia di depan kita saat bersemadi, sambil bersabda sempurna. Lalu tutup kendinya atau tekonya atau ceretnya. Kemudian lakukan patrap palunggu 3 kali untuk mengakhiri prosesnya. Lalu kita berziarah ke makam atau kuburannya. Berangkat dari rumah hingga sampai di kuburan, jangan putus membaca kunci dalam hati. Setelah sampai di kuburan, lalu buka penutup kendi atau teko atau ceretnya. Lalu siramkan air kembang setaman tersebut di atas kuburan yang dimaksud hingga habis. Kemudian bacaan kunci dihentikan dan ucapkan terima kasih. Selesai. Dengan begitu, apakah benar-benar sudah sempurna, Pak Web? Ya, percayalah, sudah sempurna. Bagaimana kita bisa yakin kalau sudah sempurna, Pak Web? Kan kita tidak menyaksikan proses kesempurnaannya, lawang tidak kasat mata. Pertanyaan yang cerdas. Tapi saya berani pastikan, kalau butuh yang lebih real, agar supaya percaya, yakin, bisa dibuktikan dengan cara ini. Pernah tahu ayam yang disembelih? Pernah melihat ayam disembelih kan? Atau kambing? Atau sapi? Ketika ayam disembelih, atau kambing disembelih, atau sapi disembelih, itu kan pasti sekarat ketika disembelih. Dan rasa dagingnya pun kita sudah hafal banget jika suka makan daging. Nah, ambillah seekor ayam atau kambing atau sapi untuk disembelih. Sebelum menyembelih, lakukan patrap mijil sampurno seperti yang sudah saya kabarkan tadi, mulai dari palungguh pembuka 3 kali, kunci 7 kali, paweling 3 kali, dan mijil sampurno 1 kali. Kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Koma Wurung Kang Umijil Sokoraga Ningsun diganti menjadi sukmanya ayam, atau sukmanya kambing, atau sukmanya sapi. Setelah selesai bekso, lalu ambil ayamnya atau kambingnya atau sapinya untuk disembelih. Lalu sambil menempelkan pisau atau golok di leher ayam atau kambing atau sapi, bacalah singkir 3 kali. Kemudian sembelihlah ayam tersebut. Selesai disembelih, langsung saja dibersihkan untuk diolah, karena ayam atau kambing atau sapi itu tidak akan mengalami sekarat sedikit pun. Bahkan dimulai dari awal proses penyembelihannya saja sudah menampakkan kebahagiaannya, tidak berontak karena tahu hendak disampurnakan. Setelah dimasak, rasakan ketika memakan dagingnya. Pasti enak, pasti lezat, serta nikmat rasanya. Dan yang pasti tidak akan berakibat kolesterol atau darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya.
ayam atau kambing atau sapi itu memberikan ucapan terima kasihnya melalui dagingnya yang diperlukan oleh manusia. Dan itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti real dari sebuah kesempurnaan jiwa dan raga makhluk hidup. Bahkan bukan cuma itu saja. Untuk matak aji saja wahyu pancagaib bisa. Asal tahu nama ilmunya dan itu tanpa menebus lelakunya. Seperti puasa atau bertapa misalnya. Misal contoh, saya ingin kebal bacok, kebal senjata. Saya tahu ilmu yang bisa digunakan untuk kebal senjata itu adalah aji karang atau aji braja musti. Contoh misal lagi, saya ingin bisa terbang. Saya tahu ilmu apa yang bisa digunakan untuk terbang. Tapi saya tidak tahu japa mantranya. Tapi saya tahu sebutan namanya, yaitu aji saipi angin. Tinggal ambil saja rasanya kunci, lalu ambil rasanya paweling, kemudian mijil matak. Asma sejatinya disebut jeneng sira mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso matak aji saipi angin atau aji karang atau aji braja mukti. Perlu kangge sebutkan di sini keperluannya matak aji itu untuk apa. Lalu dengan tetap dalam sikon patrak mijil kita bersamadi. Maksudnya gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses bekso dengan penghayatan yang sadar. Proses bekso yang terjadi saat bersamadi akan memasukkan dan memanunggalkan kekuatan ilmu aji-aji yang kita maksud itu. Lalu silahkan action. Contoh misal lagi, saya ingin bisa menghilang dan saya tahu ilmu apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan wujud agar tidak kasat mata, yaitu aji halimunan. Tapi saya tidak memiliki ilmu itu, jadi saya tidak tahu japa mantranya seperti apa.